Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Elviana dari Prodi PAI semester 7 kelas karyawan. Mata kuliah evaluasi pengajaran. Di sini saya akan meneruskan materi kemarin yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Materi kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang evaluasi pengajaran. Yang pertama, tipe-tipe hasil belajar kognitif dan contoh soal tingkat kemampuan kognitif. Ada 6 bagian tipe hasil belajar yang termasuk aspek kognitif, yakni yang pertama, pengetahuan hafalan, yang kedua, pemahaman atau kompetensi, yang ketiga, penerapan aplikasi, yang keempat, analisis, yang kelima, sintesis, dan yang keenam, evaluasi. Pengetahuan hafalan adalah ingatan tentang materi atau bahan yang sudah pernah dipelajari. Ketika mengetahui fakta, kemudian dapat mengingat kembali, maka sudah termasuk ranah pengetahuan. Contoh soal yang pertama, siapakah yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945? Contoh yang kedua, siapakah presiden kedua Indonesia? Yang ketiga, tanggal berapakah Hari Pahlawan diperingati? Jadi dalam hal ini biasanya hanya dituntut untuk menyebutkan kembali atau menghafal saja. Tipe pengetahuan hafalan termasuk tingkat yang paling rendah. Meskipun demikian, pengetahuan yang lebih tinggi disesuaikan dengan pengembangan tingkat kemampuan berpikir siswa. Yang kedua itu pemahaman atau kompetensi. Pemahaman atau kompetensi ialah kemampuan untuk menangkap arti suatu materi atau informasi yang dipelajari. Misalnya, pemahaman tentang perakitan komputer yang telah diajarkan sebelumnya. Contoh soalnya, bagaimana cara merakit komputer yang benar? Berapa lamakah perkiraan estimasi waktu yang diperlukan untuk merakit sebuah komputer? Pengetahuan kompetensi dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, pengetahuan kompetensi terjemahan. Seperti dapat dijelaskan arti Bhinneka Tunggal Ika dan fungsi hijau daun sebagai suatu tanaman. Yang kedua, pengetahuan kompetensi penafsiran, yaitu seperti dapat menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, dapat menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian atau dapat membedakan yang pokok dari yang bukan pokok. Yang ketiga yaitu pengetahuan kompetensi ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi, seseorang diharapkan mampu melihat di balik yang tertulis atau dapat membuat ramalan tentang konsekuensi sesuatu. Contohnya, memperkirakan, menentukan, mengambil kesimpulan. Yang ketiga, pembahasannya adalah penerapan aplikasi. Penerapan aplikasi adalah kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, sehingga lebih mudah dipahami. Dapat melihat hubungan antar komponen atau sebab akibatnya. Contohnya, setelah siswa diajari bagaimana cara dan syarat-syarat membuat grafik, kemudian dalam suatu soal tes diberikan data tentang perkembangan penduduk dari suatu jangka waktu tertentu, dan siswa dituntut untuk membuat grafik dengan data tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Yang keempat adalah tingkat kemampuan analisis. Tingkat kemampuan analisis, kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga mudah dipahami.
dapat melihat hubungan antar komponen atau sebab akibatnya. Pada tingkat analisis ini diharapkan dapat memahami dan sekaligus dapat memilah-milahnya menjadi bagian-bagian. Hal ini dapat berupa kemampuan untuk memahami dan menguraikan bagaimana proses terjadinya sesuatu, cara bekerjanya sesuatu, atau mungkin juga sistematikanya. Contoh soalnya, pada masa politik etis, pendidikan mulai gencar digalakan di daerah jajahan Hindia Belanda. Kesejahteraan ditingkatkan melalui imigrasi dan emigrasi. Apa yang melatar belakangi diterapkannya politik etis di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda? Nah, seperti itu. Yang kelima adalah tingkat kemampuan sintesis. Yang dimaksud sintesis ialah kemampuan untuk menyatukan bagian-bagian atau komponen menjadi suatu bentuk yang lengkap dan unik, berlawanan dengan analisis yang meminta untuk menguraikan menjadi komponen kecil agar dapat terlihat sebab akibat atau hubungan antar komponen. Maka sintesis menyatukan komponen tersebut namun dalam bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Nah, dengan kemampuan sintesis, seseorang dituntut untuk dapat menemukan hubungan kausal atau urutan tertentu, atau menemukan abstraksinya yang berupa integritas tanpa kemampuan sintesis yang tinggi. Seseorang akan hanya melihat bagian-bagian secara terpisah tanpa arti. Berpikir sintesis merupakan salah satu terminal untuk menjadikan orang lebih kreatif, dan berpikir kreatif ini merupakan salah satu hasil yang dicapai dalam pendidikan. Contoh soalnya, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dikatakan baik. Kekacauan yang terjadi pasca proklamasi berakibat buruk terhadap berbagai sektor dalam kehidupan. Nah, jelaskan bagaimana keadaan umum perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan. 6 ialah evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan menentukan nilai suatu materi, pernyataan, laporan, cerita, atau lainnya dengan tujuan tertentu. Penilaian dilakukan berdasarkan pada suatu kriteria yang baku dan jelas. Contoh soal, banyak pendapat dari para ahli tentang masuk dan berkembangnya Islam Nusantara. Menurut mereka, Islam masuk kemudian dengan jalan damai melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan politik. Ketika Islam telah melembanga dalam sebuah kerajaan atau kesultanan, ada kalanya Islam disebarkan oleh pihak kerajaan dengan jalan menaklukkan dan peperangan dengan daerah ini dengan daerah lain. Dari kenyataan tersebut, tepatkah pendapat yang menyatakan Islam tersebar di Nusantara dengan jalan damai? Nah, itulah beberapa tipe-tipe hasil belajar kognitif dan contoh soal tingkat kemampuan kognitif. Materi yang kedua yaitu beberapa model tes pilihan ganda atau multiple choice. Dari contoh-contoh soal yang tadi dijelaskan, ternyata bahwa dengan beberapa model tes pilihan ganda kita dapat membuat soal-soal yang dipergunakan untuk mengukur berbagai tingkat kemampuan kognitif. Nah, berikut model yang akan diuraikan di sini adalah: yang pertama, melengkapi pilihan; yang kedua, analisis hubungan antar hal; yang ketiga, analisis khusus; yang keempat, melengkapi berganda. Yang pertama, melengkapi pilihan. Melengkapi pilihan itu adalah soal dalam bentuk ini terdiri atas kalimat pokok yang berupa pernyataan yang belum lengkap diikuti oleh 4 atau 5 kemungkinan jawaban yang dapat melengkapi pertanyaan tersebut. Contohnya, yang dimaksud dengan tema suatu karangan ialah A. Latar belakang, B. Tujuan pengarang, C. Isi cerita, D. Pokok pikiran. Nah, contoh soal tadi kita melengkapi pilihan dengan memilih satu pilihan saja. Yang kedua, analisa hubungan antar hal.
Dalam bentuk ini, soal terdiri atas satu kalimat pernyataan yaitu diikuti oleh satu kalimat alasan. Contohnya, seorang yang telah lari kencang, frekuensi nadinya naik. Sebab pada waktu lari kencang, denyut jantung seseorang bertambah cepat. Yang ketiga, analisis kasus. Soal tes bentuk ini merupakan simulasi keadaan nyata. Jadi, seolah-olah yang diuji diharapkan kedapat keadaan sebenarnya. Kasus yang diberikan tersebut biasanya berupa cerita atau uraian tentang kejadian, situasi, proses, dan hasil percobaan ataupun penelitian. Contoh soal, pada suatu waktu di suatu daerah banyak terdapat awan, udara panas, dan kilat serta halilintar silih berganti. Yang menyebabkan udara menjadi panas ialah A. Matahari tidak kelihatan, B. Kilat halilintar, C. Hujan akan turun, D. Penguapan. Yang terakhir melengkapi berganda. Bentuk soal ini hampir sama dengan bentuk soal pilihan melengkapi pilihan, yaitu satu pertanyaan yang tidak lengkap yang diikuti dengan beberapa kemungkinan. Contohnya, salah satu sumber vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A yang terdapat dalam yang pertama, minyak ikan dan telur, 2. Bayam dan kubis, 3. Air susu dan wortel, 4. Kecambah dan buah-buahan. Jawabannya yaitu A. 1, 3, dan 4, B. 2, 3, dan 4, C. Semuanya benar. Dan itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.